Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainal Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SMM. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD, selaku Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, sekaligus dosen pengampu penelitian kualitatif. Dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah mendukung saya sampai saat ini. Dan tak lupa pula kepada teman-teman saya yang senasib dan seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kemampuan representasi matematis dalam menyelesaikan masalah soal himpunan. Yang pertama adalah latar belakang masalah program linier. Merupakan bagian integral dalam bidang matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan kendala linier. Soal program linier banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknik, dan bisnis untuk memecahkan masalah yang melibatkan keputusan optimal, seperti rencana produksi dan distribusi. Namun, banyak siswa yang kesulitan dalam memecahkan soal program linier, terutama dalam tahap representasi masalah matematika yang terkadang membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk aljabar, grafis, dan tabel. Dalam konteks ini, kemampuan representasi matematis menjadi kunci untuk mencapai solusi yang benar. Representasi matematis ini tidak hanya mencakup bagian siswa menggambarkan dan mengonversi masalah dalam bentuk matematika yang sesuai, tetapi juga bagaimana siswa dapat menghubungkan representasi tersebut dengan teori yang berdasar soal tersebut. Dalam pengamatan di awal beberapa sekolah, ditemukan bahwa banyak siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan soal program linier meskipun mereka sudah memahami teori dasar. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan mereka dalam memilih representasi matematis yang tepat, yang dapat mencakup representasi grafis atau aljabar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kemampuan representasi matematis siswa dalam mempengaruhi kemampuan mereka dan menyelesaikan soal program linier. B. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, jenis representasi matematis. Apa saja yang digunakan siswa dalam menyelesaikan soal program linier? Dan 2. Sejauh mana siswa berhasil menggunakan representasi yang tepat dalam menyelesaikan soal program linier? Dan 3. Hambatan atau kesulitan apa saja yang dialami siswa dalam menggunakan representasi matematis saat mengerjakan soal program linier. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kemampuan representasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal program linier. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara representasi matematis dengan keberhasilan soal program linier. Yang ketiga, menemukan hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam memilih dan menggunakan representasi matematis dalam soal program linier. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak. Antara lain, 1. Bagi siswa, memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya representasi matematis dalam menyelesaikan soal program linier, serta membantu mereka mengatasi kesulitan dalam memodelkan dan menyelesaikan soal. 2. Bagi guru, memberikan informasi mengenai kesulitan siswa dalam memahami representasi matematis dan memberikan dasar untuk pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif, khususnya dalam mengerjakan materi program linier. Dan yang ketiga, bagi dunia pendidikan matematika, menambahkan wawasan tentang peran representasi matematis dalam pembelajaran matematika, terutama dalam konteks penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke kajian teori. Bagian ini membahas konsep-konsep yang mendukung penelitian, antara lain program linier. Program linier adalah salah satu metode dalam matematika terapan yang digunakan untuk mencari solusi optimal dalam masalah yang memiliki fungsi objektif
yang linear. Yang kedua, representasi matematis. Representasi matematis adalah cara individu menggambarkan masalah matematika dalam bentuk yang lebih formal dan terstruktur. Tiga, teori representasi dalam pembelajaran matematika. Representasi matematis dapat mengingatkan pembahasan siswa dalam memecahkan masalah matematika. Tipe representasi yang digunakan oleh siswa dapat bervariasi, dan keberhasilan dalam menyelesaikan soal dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam memilih dan menggunakan representasi yang sesuai dengan soal yang diberikan. Lanjut, teknik analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan teknik yang pertama, reduksi data. Memilih data yang relevan dari observasi, wawancara, dan dokumen. Yang kedua, penyajian data. Menyusun dalam bentuk deskripsi, tabel, atau diagram. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Menganalisis pola komunikasi matematis siswa berdasarkan temuan yang diperoleh. Lanjut, pengecekan keabsahan temuan untuk memastikan keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik yang pertama, kategorisasi. Mengelompokkan berbagai representasi matematis yang digunakan oleh siswa. Yang kedua, perbandingan. Membandingkan keberhasilan siswa dalam menggunakan representasi yang berbeda. Yang ketiga, penafsiran. Menafsirkan hasil analisis untuk menemukan hubungan antara representasi dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal program linear. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menerangkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.